Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 Mei 2022, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 234-PDT-2022-PA Pontianak akan segera dimulai. Kepada para pemohon segera memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Tertib pengadilan. Pengadilan mempunyai panduan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua orang yang memasuki ruang pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan semua pihak yang hadir di ruangan sidang harus mentaati apa yang disampaikan oleh hakim. 2. Semua orang hadir di ruangan sidang selalu menunjukkan rasa hormat kepada diskusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menjunjung tinggi suatu hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dapat dituntut secara pidana. 3. Memakai pakaian yang sopan. 4. Memanggil sebutan hakim dengan sebutan yang mulia. 5. Berbagai benda berikut tidak diperkenakan untuk dibawa ke ruang sidang, yaitu senjata api, benda tajam, barang peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan orang-orang yang berada di ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 234-PDTP-2022-PA Pontianak tentang perkara permohonan penetapan ahli waris dengan pemohon yang bernama Gusti Mahendra, Anaya Kamara dan Aminah Humaira dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada pemohon, apakah Anda hari ini hadir didampingi oleh kuasa hukum Anda? Iya, Yang Mulia. Hari ini kami sebagai pemohon datang dengan didampingi oleh kuasa hukum kami. Siapa kuasa hukumnya? Saya Yang Mulia, saya Nanda Sabrina sebagai kuasa hukum untuk mendampingi klien saya Yang Mulia. Baiklah, tolong perlihatkan surat kuasa dan identitas para pemohon. Silakan maju ke depan. Ini Yang Mulia, ini surat kuasa saya beserta surat identitas para pemohon. Kepada kuasa hukum pemohon, apakah semua pemohon sudah hadir semua di sini? Iya Yang Mulia, hari ini semua para pemohon siap hadir dan lengkap. Baiklah, di sini sudah hadir sebanyak 3 pemohon ya. Di sini saya akan memeriksa identitas pemohon terlebih dahulu. Kepada pemohon pertama yang bernama Gusti Mahendra. Ya, Ibu Hakim yang mulia. Silakan sebut alamat dan tanggal lahir Anda. Alamat saya di Jalan Perdamaian Gang Baru nomor 7, Kecamatan Pali 9, Kelurahan Minakap, Kabupaten Sipuraya. Umur saya lahir di Pontianak 5 Januari tahun 1980. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemohon kedua dari saudara Anaya Kamara. Iya, saya Yang Mulia. Pada tanggal berapa Anda lahir? Tanggal 12 Februari 1993, Yang Mulia. Apa benar alamat Anda di Jalan Desa Kapur nomor 94? Iya, benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemohon ketiga Aminah Humaira. Iya, saya Yang Mulia. Anda lahir pada tanggal 5 Oktober 1907. Iya, benar Yang Mulia. Di mana alamat Anda saat ini? Alamat saya sekarang di Jalan Parit Kalian Kita nomor 23, Yang Mulia. Baiklah, kepada semua pemohon beragama Islam ya. Iya, benar Yang Mulia. Baik, terima kasih. Oke, kepada semua pemohon, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia.
Kepada kuasa hukum, apakah hari ini Anda sudah siap untuk menghadirkan alat bukti dan juga para saksi? Siap Yang Mulia, semua alat bukti sudah siap, namun untuk kami belum menyiapkan saksi. Baik, silakan diserahkan di sini seluruh alat buktinya. Ini Yang Mulia. Kepada kuasa hukum, apakah hari ini Anda sudah siap untuk menghadirkan alat bukti dan juga para saksi? Siap Yang Mulia, semua alat bukti sudah siap, namun untuk kami belum menyiapkan saksi. Baik, silakan diserahkan di sini seluruh alat buktinya. Kepada kuasa hukum, apakah bukti-bukti dokumen ini sudah lengkap atau masih ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak Yang Mulia, semua alat buktinya sudah cukup. Baiklah, dikarenakan pihak pemohon belum menyiapkan para saksi dan untuk memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk menyiapkan para saksinya, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali minggu depan. Tanggal berapa Panitera minggu depan? Tanggal 28 Mei 2022. Baiklah, silakan pada para pemohon datang lagi pada tanggal 28 Mei 2022 di PA Pontianak. Kepada para pemohon diharapkan datang kembali pada tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan, maka selanjutnya ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 Mei 2022, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 234-PDT-2022-PA Pontianak akan segera dimulai. Kepada para pemohon segera memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 234-PDTP-2022-PA Pontianak tentang perkara permohonan penetapan ahli waris dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda menghadirkan para saksi. Bagaimana, apakah para pemohon sudah dapat menghadirkan saksi dan siap untuk mengikuti persidangan? Sudah siap Yang Mulia. Apakah sudah mengisi belangko untuk para saksi? Sudah Yang Mulia. Boleh serahkan kepada kami belangkonya? Baik Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Panitera, tolong panggilkan para saksi dan para pemohon. Kepada para saksi dari Bapak Musti Mahendrawan dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Selamat pagi para saksi sekalian. Pagi Yang Mulia. Bagaimana para saksi? Apakah sudah siap untuk menjadi saksi? Siap Yang Mulia. Kepada para saksi dimohon untuk menyerahkan identitasnya ke depan. Silakan. Baiklah, saksi yang pertama, apakah benar dengan Muhammad Fajar? Iya Yang Mulia. Lahir di Pontianak tanggal 16 Agustus 1993. Benar Yang Mulia. Saat ini Anda beralamat di Jalan Bina Nusantara nomor 14. Ya, betul Yang Mulia. Baiklah, terima kasih. Untuk saksi selanjutnya, apakah benar Anda bernama Putri Tanjung? Benar Yang Mulia. Pada tanggal berapa Anda lahir? 20 September 1996 Yang Mulia. Di mana alamat Anda saat ini? Saat ini saya bertinggal di Jalan Tanjung Raya 2, Gang Usaha nomor 22. Baiklah, apakah kedua saksi beragama Islam? Benar Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi sekalian, sebelum Anda bersaksi, apakah Anda siap untuk bersumpah terlebih dahulu? Siap Yang Mulia.
kepada para saksi silakan maju ke depan untuk melaksanakan sumpah. Pada para saksi silakan untuk mengikuti perkataan saya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Baiklah saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji memberikan keterangan dengan jujur dan sebenar-benarnya. Tanggung jawab Anda bukan hanya kepada kami yang hadir di persidangan ini, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti? Ya, Yang mulia. Baik, silakan duduk. Baik, kepada saksi pertama, Saudara Muhammad Fajar, apa pekerjaan Anda? Saya bekerja sebagai wira swasta yang mulia. Apa hubungan Anda dengan para pemohon? Saya adalah teman dekatnya dari pemohon yang mulia. Apakah saudara mengetahui apa penyebab almarhumah meninggal dunia? Setahu saya beliau meninggal karena adanya penyakit yang mulia. Apakah Anda tahu maksud dan tujuan dari para pemohon berada di sini? Iya yang mulia, para pemohon mengajukan hak ahli waris yang mulia. Apakah benar suami dari almarhumah telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah meninggal dunia? Benar yang mulia. Karena apa suaminya meninggal dulu? Setahu saya karena sakit yang mulia. Bagaimana hubungan Anda dengan para pemohon? Saya berhubungan baik dengan para pemohon yang mulia karena dulunya sebelum almarhum meninggal saya suka berkunjung ke rumah beliau dan suka bersilaturahmi yang mulia. Siapa nama asli almarhum dan almarhumah? Nama almarhumah yakni Ibu Siti Fadilah, sedangkan nama almarhum suaminya yakni yang bernama Sigit Tuharjo yang mulia. Apakah benar mereka memiliki 3 orang anak? Ya benar yang mulia. Apakah benar semua pemohon ini adalah anak kandung dari almarhumah dan almarhum? Benar yang mulia. Sepengetahuan saudara saksi, apakah sebelumnya para pemohon ini memiliki sengketa waris? Sepengetahuan saya tidak ada yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada saksi pertama atas kesaksiannya. Selanjutnya kepada saksi kedua yakni saudari Putri Tanjung. Baiklah, saksi kedua atas nama Putri Tanjung, apakah benar? Iya yang mulia. Apakah saudara kenal dengan para pemohon? Benar yang mulia. Apakah saudari mengetahui apa maksud dan tujuan dari para pemohon ada di persidangan ini? Setahu saya para pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang mulia. Apa hubungan saudara dengan para pemohon? Kebetulan saya adalah tetangga dari almarhum dan juga para pemohon yang mulia. Berapa jarak dari rumah Anda ke rumah almarhum dan pemohon? Jarak rumah saya ke rumah almarhumah dan pemohon cukup dekat yang mulia, yakni depan ke depan. Apakah Anda mengetahui apa penyebab meninggalnya almarhumah? Setahu saya karena sakit yang mulia. Apakah benar jauh sebelum almarhum meninggal suami almarhum telah meninggal terlebih dahulu? Benar yang mulia. Apakah saudari mengetahui apa penyebab suaminya meninggal? Kalau untuk suaminya karena penyakit juga yang mulia. Apakah benar almarhumah memiliki 3 orang anak kandung? Benar yang mulia. Apa para pemohon ini semuanya adalah anak kandung dari almarhumah? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya para pemohon ini pernah mengalami sengketa waris? Sampai sejauh ini saya belum pernah mendengar adanya sengketa waris yang mulia. Baik, cukup. Terima kasih kepada kedua saksi yang telah bersaksi. Silakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih yang mulia. Menimbang bahwa untuk menentukan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 hingga P10 dan telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Fajar dan Putri Tanjung. Menimbang bahwa bukti P1 hingga P10 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah diteliti. Ternyata bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
Menimbang bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dialaminya, dilihat dan didengarnya sendiri, serta tidak satupun dari keduanya yang memiliki halangan untuk menjadi saksi sehingga kesaksian kedua dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti dari P1 hingga P10 dan keterangan para saksi terbukti bahwa almarhumah bernama Siti Fadilah dan almarhum suaminya bernama Sigit Raharjo. Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa Siti Fadilah telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan keduanya dinyatakan meninggal karena sakit. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhumah Siti Fadilah meninggal dunia, yakni pada tahun 2021 lalu, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dan begitu juga kakek dan neneknya juga telah meninggal terlebih dahulu daripadanya. Dan almarhumah Siti Fadilah meninggalkan 3 orang anak kandung, yaitu para pemohon yang bernama Gusti Mahendra, Anaya Kamara, dan Aminah Humaira. Dikarenakan almarhumah merupakan anak tunggal, maka ia tidak meninggalkan satu saudara pun. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, bahwa almarhumah Siti Fadilah telah menikah dengan almarhum Sigit Raharjo pada tanggal 11 Januari 1990. Bahwa dari pernikahan tersebut almarhumah dikaruniai 3 orang anak, yakni pemohon pertama, pemohon kedua, dan pemohon ketiga. Bahwa almarhumah Siti Fadilah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021. Bahwa ayah almarhumah Siti Fadilah telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan ibunya telah meninggal dunia pada tahun 2013. Bahwa almarhumah Siti Fadilah merupakan anak tunggal sehingga tidak meninggalkan saudara satupun. Bahwa kakek dan nenek dari almarhumah Siti Fadilah telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Fadilah adalah 3 orang anaknya, yakni para pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3. Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para pemohon agar pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Fadilah telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pontianak menetapkan: pertama, mengabulkan permohonan para pemohon. Kedua, menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Fadilah sebagai berikut. Pertama, Gusti Mahendra sebagai pemohon pertama, yakni anak kandung. Kedua, Anaya Kamara sebagai pemohon kedua, yakni anak kandung. Dan yang ketiga, Aminah Humaira sebagai pemohon ketiga, yakni anak kandung. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp325.000. Demikian sidang pada hari ini tanggal 28 Mei 2022. Sidang kali ini dinyatakan ditutup.